berani-beraninya ngomong di belakang. Lu tuh nggak tahu diri ya. Lu tuh udah berani-beraninya bikin malu kampus kita. Dan sekarang masih nantangin lagi. Emang salahnya aku apa? Pakai nanya lagi. Gue kasih tahu ya. Semua orang di kampus ini udah pada tahu kalau lu itu tidur sama Tora. Ingat nggak waktu lu ketinggalan bis di desa? Bis desa. Itu semua bohong, ngerti? Kata siapa kalian? Pakai mungkir lagi. Tora sendiri kok yang bilang sama gue. Tora, kurang ajar. Ternyata benar kan omongan gue? Lo datang ke depan gue. Kamu ngegosipin apa kamu ke semua anak kampus? Gosip? Enggak, gue nggak ngegosip. Gue ngomong soal kebenaran. Emang benar kan? Kita tinggal bareng dan kita tidur bareng dalam satu kamar. Dasar cowok kurang ajar kamu. Bercanda boleh, tapi bukan kayak begitu caranya. Kamu tahu nggak? Anak kampus sekarang pada ngomongin kita berdua. Itu karena gosip kamu. Desi. Sejak kapan sih lo mikirin soal omongan orang? Nih ya, waktu lo dikatain cewek pembawa sial, lo nggak marah. Waktu lo dikatain cewek dengan CD merah, lo juga nggak begitu marah. Kenapa sekarang lo jadi marah-marah kayak gini? Des, gue benar-benar minta maaf sama lo. Gue nggak ada niat buat ninggalin lo di sana. Waktu bokap gue datang, dia ngeliat gue pingsan, gue sakit, dia langsung bawa gue pulang. Gue minta maaf ya. Sekarang pertanyaannya, lo mau maafin gue apa enggak? Udah, aku udah maafin kamu kok. Tapi bukan berarti kamu nggak cuci kaos aku. Kamu tetap harus cuci kaos aku sampai bersih dan harum. Pasti. Kok mereka berdua bisa kelihatan tambah deket gitu sih? Enak aja. Nggak boleh. Gua harus cari cara untuk misahin mereka. Linda, lo harus ngelakuin sesuatu. Linda, ibu pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi? Menurut saya ya Bu ya, justru yang selama ini selalu membuat masalah itu si Tora Bu. Karena Desi itu anak yang polos dan lugu. Dia baru saja datang dari desa dan kuliah di Jakarta. Jadi ya nggak mungkin kan Bu anak seperti Desi tahu bagaimana caranya menghadapi cowok, apalagi cowoknya seperti Tora. Dia bahkan nggak tahu harus bersikap bagaimana. Dia juga mungkin sekarang ini bingung harus bicara dengan siapa. Iya. Baiklah Linda, nanti ibu akan coba bicara dengan Desi. Apa kamu merasa sedih dan terluka dengan sikapnya Tora terhadap kamu? Dan bahkan dia sudah menyebarkan gosip tentang kamu. Jawab saja pertanyaan ibu. Iya atau tidak, itu saja. Des, kamu tidak perlu takut. Ibu tahu bagaimana cara menghadapi laki-laki seperti itu. Maaf Bu, Bro Desi mules. Desi mau ke toilet dulu ya Bu. Iya, sudah sana. Pakai aja toilet ibu di belakang. Ayo cepat. Makasih Bu. Masuk. Permisi Bu, Ibu manggil saya. Iya, saya benar-benar kecewa dengan kamu karena kamu sudah mempermalukan Desi. Bu, Ibu tahu dari mana? Hubungan saya sama Desi baik-baik aja Bu, nggak ada masalah apa-apa. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu tanya aja sama Desi langsung Bu. Aduh, gawat. Tora pasti dipanggil sama Bu Susi karena dikira jahat sama aku. Dan Tora bakalan nyangka aku yang ngadu sama Bu Susi.
Berani-beraninya kamu ya melototin Desi di depan saya. Kamu mau jadi jagoan ya di sini? Kamu pikir kamu siapa? Kamu tuh betul-betul keterlaluan ya. Kenapa kamu sering gangguin Desi? Apa salah dia? Kalau tahu begini, dulu waktu pertama kali saya mergokin kamu gangguin Desi, saya akan skors kamu. Biar kamu kapok dan gak bikin ulah lagi. Tapi jangan harap. Mulai sekarang, saya akan skors kamu selama 1 bulan. Tungguin, Tora, tungguin dong. Mau apa lagi sih lo? Belum puas dong ngeliat gue diskors? Enggak, aku tuh udah dijelasin semuanya ini sama Bu Susi. Kalau kamu tuh cuma bercanda sama aku. Tapi Bu Susi nggak percaya. Dia lebih percaya sama orang yang ngadu. Kalau kamu habis ngejelek-jelekin aku dan kita tidur bareng. Halah, lo kayak gitu karena lo dendam sama gue kan? Karena gue ninggalin lo di kampung, iya kan? Enggak, itu semua salah paham. Udahlah Des, gue males dengerin alasan lo. Sekarang lo seneng ya? Ngeliat gue sengsara, ngeliat gue dipermaluin di depan orang banyak, lo seneng? Oh ya, dan gue salut banget sama lo. Lo udah bisa bikin gue diskors selama 1 bulan. Lo tahu apa artinya diskors selama 1 bulan? Itu berarti setiap mata kuliah gue akan gak masuk lebih dari 4 kali. Dan lo tahu kan, kalau absensi gue kurang dari 80%, itu berarti gue gak akan lulus mata kuliah itu. Dan itu berarti lo udah ngancurin 1 semester gue. Ngerti lo? Tapi aku nggak punya niatan kayak begitu. Dasar licik lo. Tora, tungguin. Tora. Tungguin dong. Kamu tuh harus percaya sama aku. Aku nggak pernah bohong kok. Tora. 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 Gantian dong. Lu nyanyi dong. Oh, boleh. Bener ya? Nyanyi bareng-bareng. Oke, gue kirim. Dilihat salah, tak dilihat salah, jadi serba salah. Aku bingung, tapi suka curi-curi pandang padaku. Didekati salah, dijauhi salah, jadi serba salah. Aku bingung, tapi suka curi-curi pandang padaku.
kamu bener-bener bagus banget. Tidak ada falesnya. Oke banget deh. Kali ini nyanyian kamu bener-bener oke banget. Heh, gue nggak butuh penilaian lo. Emang lo pikir lo siapa? Komentator apa? Lagian asal lo tahu ya, dari kecil tuh gue udah biasa les vokal dan sebentar lagi bokap gue bakal bikinin gue album rekaman. Mau apa lo? Lin, lo bisa rekaman kan karena bokap lo produser. Iya Lin, mungkin kalau bokapnya Desi punya perusahaan rekaman, gue yakin dia bakal dibuat album sama bokapnya. Jangan sembarangan lo kalau ngomong. Gue bikin album bukan karena bokap gue punya perusahaan rekaman, tapi emang gue bisa nyanyi. Alah Lin, itu kan cuma pembelaan lo kan? Sialan lo. Ya udah, kalau emang kalian gak ada yang percaya sama gue bakal suruh bokap gue untuk bikin audisi di kampus kita. Semua yang ngerasa suaranya bagus boleh ikutan audisi. Dan yang menang berhak untuk dapat rekaman album gratis di perusahaan gue. Ya kalau bokap lo yang jadi jurinya, udah pasti lo yang kepilih lah. Tenang aja, yang jadi juri bukan bokap gue, tapi seluruh mahasiswa di kampus ini. Pemenangnya ditentuin lewat voting SMS terbanyak. Paham lo? Ya ampun, aku di sini kan mau ngomongin masalah si Tora sama si Linda. Linda! Ih, apaan sih ini? Pasti lo mau nanya sama gue apa gue serius dengan omongan gue yang tadi? Dengar ya, gue serius. Dan gue pengen lo harus ikut audisi itu, jelas lo? Linda! Tungguin dong. Aku bukan ngomongin masalah itu, tapi aku pengen ngomongin masalah si Tora. Kenapa, Tara? Kalian nggak tahu ya, si Tora itu diskorsing 1 bulan penuh. Hah? Pasti gara-gara lo deh. Jadi kasih tahu juga si Tora ngapain sih pakai deket-deket sama lo? Jadi kebawa sial kan tuh dia? Tapi kayaknya si Tora lebih banyak waktunya sama kamu deh daripada sama aku. Kamu kan punya banyak keberuntungan. Kenapa nggak tertular sama dia ya? Kok malah dia yang jadi skorsing? Nyindir gue lo. Diem. Mendingan kamu cepet-cepet pergi dari sini. Soalnya kalau kamu deket-deket sama aku, nanti kamu bisa ketularan membawa sial. Sayang kan? Bisa-bisa suara kamu yang merdu dan bagus itu nanti bisa-bisa jadi fals kayak suara kaleng rombeng yang jatuh di lantai. Preng, 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 preng. Udah, jangan begitu aja, nggak baik. Mendingan aku yang pergi deh. Kenapa tuh cewek? Gila kali. Bu, saya ingin bicara sama ibu sebentar, boleh nggak, Bu? Ada apa? Kamu diganggu Tora lagi? Bukan, Bu. Tapi saya ingin Tora nggak diskors. Apa saya nggak salah dengar? Enggak, Bu. Tapi, Bu, soalnya mungkin ini kejadian ini salah paham. Saya yakin Tora nggak sejahat itu, Bu. Tora itu sudah keterlaluan dan tindakannya sudah tidak dapat ditolerir lagi. Apa yang sudah saya putuskan tidak dapat diganggu-gugat. Tapi, Bu, saya pengen Ibu mencabut hukuman itu, Bu. Karena kejadian ini cuma salah paham aja. Baik, suruh Tora besok menghadap saya. Saya akan cabut skorsingnya. Halo sayang. Sebentar ya. Kalian boleh keluar dulu. Nanti kita ngobrol baik. Silakan. Kamu tumben kesini pasti ada maunya. Enggak kok, Pak. Linda kangen aja sama Papa. Tapi memang sih ada yang Linda mau omongin ke Papa. Pak, Linda pengen Papa tunda dulu rencana Papa untuk buatin album rekamannya Linda. Ya, Pak ya? Kenapa? Karena untuk sekarang ini Linda pengen Papa buat audisi nyanyi di kampus Linda, Pak.
Ya, tapi bukan Papa yang jadi jurinya. Biar nanti teman-teman kampus Linda yang nentuin lewat SMS, Pak. Nanti yang dapetin polling SMS terbanyak, dia yang bakal jadi pemenang. Dan dia berhak untuk bikin album rekaman gratis di perusahaan kita. Gimana, Pak? Kamu kenapa pengen Papa yang bikin acara itu? Karena Linda nggak mau jadi omongan. Mereka nanti pikir kalau Linda itu bikin album rekaman karena Linda itu anak Pak Aldi. Kan nggak enak, Pak. Ntar dipikir Linda asas manfaat. Linda kepengen nunjukin ke mereka kalau memang Linda itu bisa nyanyi. Ya, Pak, ya. Ayo dong, Pak. Ide kamu bagus. Papa setuju. Dan Papa yakin kamu pasti menang. Beneran, Pak? Iya. Makasih ya, Pak. Linda senang banget ya, Pak. Capek banget. Semuanya ngerjain sendiri. Nyuci, setrika. Kan kalau misalkan di rumah, kan pasti mama juga bantuin. Nenek juga bantuin. Semuanya juga pada bantuin. Nggak mungkin ngerjain sendiri. Jadi kesel banget. Aduh, ibu bikin Desi kaget aja. Kenapa ibu nggak bilang-bilang kalau ke sini? Kalau misalkan Desi punya penyakit jantung, pastinya kan udah mati. Bu, ibu tenang aja deh. Semuanya pasti beres kok. Ibu ada apa kesini? Ibu cuma mau ngasih tahu kalau mama kamu tuh telepon. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Mama, I'm coming. Yes. Dasar anak aneh, gak tahu terima kasih. Dikasih tahu mamanya telepon, bukannya terima kasih apa kayak malah ngeloyor begitu aja. Halo Mama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Desi, gimana kabar kamu sayang? Semuanya baik-baik aja, Ma. Desi juga baik-baik aja. Mama gimana sama nenek? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Mama sama nenek baik-baik aja. Gimana kuliah kamu sayang? Baik, Ma. Semuanya nggak ada masalah. Beres. Cuman, Ma, di tempat kuliah Desi tuh Desi punya temen namanya tuh Tora. Duh, ngapain juga aku kelepasan nyeritain Tora sama Mama? Tora? Siapa Tora Desi? Tora itu udah lama nggak penting banget. Tora itu cuma satu kelas Desi aja. Dia lebih pintar aja dari Desi, Ma. Ma, di tempat kuliah Desi juga ada teman namanya Linda, Ma. Dia cantik banget kayak model, Ma. Suaranya bagus banget, Ma. Pintar nyanyi, Ma. Ma, di tempat kuliah Desi bakalan ada kontes nyanyi, Ma. Nyanyi? Kamu nggak akan pernah ikut audisi kan sayang? Enggak kan? Desi pernah janji sama Mama kan? Desi? Desi? Kenapa diam? Jawab pertanyaan Mama. Desi? 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 Desi, halo? Halo? Desi masih di situ kan? Desi dengar Mama nggak? Mama, maaf ya, Ma. Desi pikir Mama di depan Desi. Jadi Desi manggut-manggut aja, emang bego Desi ya, Ma. Des, kamu belum? Ma, pokoknya semuanya tenang aja deh, Ma. Semuanya Mama nggak perlu khawatirin. Desi di sini baik-baik aja, ya. Ma, udah dulu ya, Ma. Dadah, Mama. Assalamualaikum. Muah. Sepertinya ada yang aneh sama Desi. Saya memikirkan Desi, Bu. Perasaan saya nggak enak. Dia menyembunyikan sesuatu dari Lilis, Bu. Desi nggak ada apa-apa, Lis. Yang ada apa-apa tuh kamu. Karena Desi dari bayi kan nggak pernah pisah sama kamu. Sekarang Desi jauh dari kamu. Jadi kamu jadi terlalu khawatir. Lilis yakin, Bu. Desi lagi ada masalah. Besok pagi, Lilis mau ke kota, Bu. Lilis ingin tahu keadaan Desi. Lilis harus tahu, Bu, ada apa di sana. Boleh ya, Bu?
ngapain lagi nih baju ada di sini? Ngeliat bajunya gue enak. Ngapain lagi nih kaos? Ngeliat kaos saya gue benci. Pak, maaf Pak, nggak sengaja. Kamu masih sebel sama cewek itu? Makanya kamu dengerin papa. Sekarang kamu coba bersihin baju ini. Kamu rapikan lagi. Dan kamu kembalikan sama gadis itu. Tapi Pak, dia udah keterlaluan. Tora. Sekali-sekali kamu ngalah dong. Dan coba hargai gadis itu. Kalau kamu lakukan apa yang papa suruh tadi, pasti dia akan luluh. Dan gak akan nyusahin kamu lagi. Iya kan? Nih, ayo. Pada ikutan audisi ya. Audisi nyanyi jangan lupa ya. Ikutan audisi nyanyi ya. Kalau lo tertarik ikutan audisi nyanyinya, buruan daftar di Andi ya. Nggak nyangka, ternyata si Linda benar-benar serius minta papanya untuk ngadain audisi penyanyi di sini. Gimana kalau aku ikut ya? Aku nggak boleh ngelupain janji aku sama mama. Aku nggak boleh bikin mama sedih, bikin mama marah. Aku nggak perlu ikut audisi ini. Baru 3 jam aja yang daftar udah lebih dari 100 orang. Oh iya? Serius lo? Serius gue. Nih, lu lihat nih daftarnya nih. Iya. Terus si cewek kampung itu udah daftar belum? Maksud lo Desi? Ya iyalah Desi. Belum tuh kayaknya. Kok belum? Nungguin apa dia? Iya lo sih. Iya lu lagi yang udah cepetan. Siapa sih anak kurang ajar yang beneran nempel permen karet di rambutku? Ngapain kamu? Bu, saya mau minta maaf. Saya menyesal udah ngelakuin ini semua, Bu. Tapi bener, Bu, saya nggak punya niat untuk merusak nama baik orang lain. Untuk itu, saya rela, Bu, minta maaf di depan seluruh mahasiswa. Penyesalan kamu itu sudah terlambat. Harusnya kamu berterima kasih sama Desi. Karena Desilah yang memohon dan meminta kepada saya untuk mempertimbangkan skorsing yang saya sudah jatuhkan kepada kamu. Desi datangin Ibu Susi untuk mempertimbangkan skorsing gue. Tapi saya tidak semudah itu untuk mencabut kembali skorsing yang saya sudah jatuhkan kepada kamu. Apalagi ini menyangkut dengan ketidakdisiplinan. Hei, kamu makan permen karet ya? Saya paling tidak suka melihat orang makan permen karet. Itu sangat menyebalkan. Nah, sekarang saya punya satu penawaran buat kamu untuk mencabut skorsing yang saya sudah jatuhkan. Tetapi dengan satu syarat. Kamu harus membersihkan seluruh kampus ini dari permen karet dan melarang semua orang untuk tidak mengunyah permen karet. Bu, tapi mana mungkin? Lagian, mereka nggak mungkin mau dengerin omongan saya, Bu. Gampang saja. Kamu catat nama orang yang membangkang dan laporkan pada saya. Jadi,
Ibu mau jadiin saya mata-mata ibu. Itu lebih baik kan daripada diskors? Bagaimana? Kamu setuju? Iya, Bu. Gimana caranya gue nyuruh anak-anak buat berhenti makan permen karet? Kerjaan ada-ada aja lagi. Ini semua emang gara-gara cewek kampungan itu. Emang dia cewek pembawa sial. Kalau bukan gara-gara dia, gue gak akan diskors dan gue gak akan dapat kerjaan aneh kayak gini. Dasar, keterlaluan banget sih kamu kayak anak kecil. Yang kayak anak kecil bukan gue, tapi lo. Ngapain lo makan permen karet terus digelembung-gelembungin segala? Terserah aku dong. Gak bisa. Karena mulai hari ini, gue udah diperintahin sama Ibu Susi buat jadi pemusnah permen karet. Hah? Mau kamu pemusnah permen karet kek? Apa kek? Aku gak peduli. Yang jelas, kamu tuh harus berterima kasih dong sama aku. Karena kamu tuh bisa kuliah lagi, ngerti? Aku udah mohon-mohon sama Bu Susi, kamunya malah begini sama aku. Yang nyuruh lo nolongin gue siapa? Emang gue nyuruh lo? Enggak kan? Lo kira gue gak bisa nolongin diri gue sendiri? Ternyata Linda bener ya. Emang lo cewek pembawa sial. Jadi mendingan lo sekarang jauh-jauh dari gue. Dasar cowok keterlaluan. Kan dia sendiri yang bikin konyol. Nyalain orang seenaknya aja. Pak, aku beli permen karetnya semua ya. Nih. Semuanya? Iya, semuanya. Makasih ya, Pak. Nih, permen karet. Permen karet. Permen karet. Permen karet, nih. Nih. Baik banget sih lo, Des. Bukan aku, tapi ini permen karet dari Tora. Dia suruh aku untuk kebagiin semuanya sama kalian. Soalnya si Tora kan sekarang lagi ulang tahun. Ndi, si siapa namanya? Si cewek kampung itu udah daftar belum? Kayaknya belum deh. Kok bisa belum sih? Jangan-jangan dia belum baca lagi brosurnya. Duh, Ndi, gue nggak mau tahu. Pokoknya dia harus ikutan audisi ini biar semua bisa lihat siapa yang lebih bagus, gue atau dia. Lo gimana sih kerja? Lo mau ngapain? Udah jangan bawel ah. Mana formulir? Ini ah. Tuh. Kunci mobil gue mana? Jangan bilang lo belum baca ini. Aku tahu kok. Kalau udah tahu kenapa masih belum daftar? Aku nggak pingin aja. Aku nggak minat sama sekali ikut audisi. Kenapa? Supaya anak-anak yang lain nggak tahu kemampuan lo yang sebenarnya. Gue tahu lo bisa nyanyi, Des. Tunjukin dong ke anak-anak. Jangan bisa cuma ngeritik di belakang. Hina gue bilang kalau suara gue pas-pasan, terus bilang ke anak-anak kalau sebenarnya gue rekaman karena bokap gue punya perusahaan rekaman. Linda, aku tuh nggak pernah bilang kayak gitu. Emang sih lo nggak pernah ngomong langsung kayak gitu. Tapi sikap lo yang sok tahu itu nunjukin ke anak-anak kesannya lo tuh lebih berhak bikin album ketimbang gue. Lo hargain dong usaha gue, Des. Gue udah susah payah bikin audisinya di kampus. Supaya mereka itu bisa lihat sebenarnya siapa yang lebih berhak disebut sebagai penyanyi. Lo atau gue? Tapi aku dari awal memang nggak pingin ikut audisi kok. Aku juga nggak pernah punya masalah sama kamu kan. Lagian kalaupun kamu rekaman, nggak masalah kok buat aku. Nggak rekaman pun juga nggak apa-apa. Masalah kamu kan sama teman-teman kamu. Kamu tunjukin dong sama mereka. Kenapa kamu nggak tunjukin sama mereka kalau memang suara kamu tuh bagus? Aku yakin kalau kamu tunjukin sama mereka dengan suara kamu bagus, pastinya yang lainnya akan percaya sama kamu. Pantes si Linda jadi masuk rekaman. Bukan karena papa kamu produser kan? Bilang aja lo pengecut. Takut kalah kan lo?
Apa kamu bilang? Pengecut. Linda, Semoga sukses. Mama, maafin Desi, Mama. Desi harus ikut kau di sini. Tapi Mama nggak perlu khawatir. Seandainya pun Desi menang, Desi akan tolak rekaman albumnya. Sorry, lo makan permen karet kan? Boleh dibuang nggak permen karetnya? Lo tuh kenapa sih, Tor? Jadi orang nggak konsisten amat. Tadi kan lo sendiri yang bagi-bagiin permen karet. Sekarang malah minta kita ngebuangnya. Iya sih, Mitor, gimana sih? Pelin-pelan banget sih lu. Gue nggak bagi-bagi permen karet. Tapi tadi waktu Desi ngebagiin permen karet ke kita semua, dia bilang kalau permen karet ini dari lo. Dan katanya buat ngerayain ulang tahun lo hari ini. Lo tuh bertiga dibohongin sama Desi. Gue nggak ulang tahun hari ini dan gue nggak bagi-bagi permen karet. Justru gue pengen minta lo semua buat buang permen karet. Gue janji deh, kalau lo mau buang permen karet lo, gue traktir lo bertiga makan siang. Yang bener lo, Tor. Oh ya, dan gue minta tolong lo buang permen karetnya di sini. Ya. Makasih ya. Oh ya, ada yang lihat Desi? Desi lagi ada di kantin. Kayaknya nyokap dan neneknya datang deh. Jadi sama Desi dibawa ke sana. Oke, thank you ya. Sorry. Lo makan permen karet kan? Iya. Boleh tolong buang di sini nggak? Buang aja, nggak apa-apa. Thank you ya. Mama lihat dong, Ma. Mama harus percaya sama Desi. Desi baik-baik aja kan? Sehat kan? Iya kan, Nek? Kalau misalkan Desi juga ada apa-apa, terus Desi lagi sakit, Desi pasti akan bilang sama Mama sama Nenek. Mama sama Nenek pasti orang yang pertama yang paling tahu. Emangnya Desi mau bilang sama siapa lagi kalau bukan sama Nenek sama Mama? Ayo, sama siapa? Ke aku. Aku kan pacar kamu. Pacar? Oh, maaf ya, kayaknya momennya nggak tepat deh aku cerita kayak gitu. Tante, kenalin, saya Tora. Saya pacarnya Desi. Maksud saya temannya Desi. Ya udah, aku nggak bisa lama-lama. Aku harus ke perpustakaan dulu. Sampai ketemu ya, Tante. Nek. Oh iya, Des. Ini baju kamu. Kamu kan minta aku buat nyuciin baju kamu. Sekarang udah siap. Ya. Ya, Tante. Nek. Desi, siapa cowok tadi? Pacar kamu? Hah? Asal kamu tahu, ini salah satu kenapa Mama nggak ngizinin kamu pergi dari kampung. Ibu bisa lihat kan? Cucu ibu yang ibu manja, bukan malah kuliah, Bu. Tapi malah pacaran. Mama, dia tuh bukan siapa-siapanya Desi, bukan pacar Desi. Kalau bukan pacar kamu, terus siapa? Kenapa kaosnya bisa sama dia? Kenapa? Dia itu teman kuliah Desi, Mah. Orangnya sih memang konyol. Dia tuh orang kaya yang sok banget, belagu, nyebelin banget, bikin Desi tuh sebel, Mah. Desi, kamu jangan bohong sama Mama. Mama tahu kalau kamu bohong. Sekarang jawab pertanyaan Mama. Kenapa kaos kamu bisa ada sama dia? Kenapa? Karena apa? Karena papanya dia punya laundry, Mah. Sialan. Dia ngejelek-jelekin gue. Ya udah. Mama percaya sama Desi. Tapi ingat, kepercayaan Mama jangan disalahgunakan.
Desi harus bisa menjaga kehormatan Desi. Makasih ya, Ma. Pokoknya Mama nggak perlu khawatir. Insya Allah, Desi akan menjaga kepercayaan Mama. Swear, Ma. Ya udah, Mama mau bayar makanan dulu ya. Desi sama Ibu tunggu sebentar ya, Bu. Nek. Des, biar mama kamu tadi marah-marah karena kamu nggak boleh pacaran. Tapi nenek lihat cowok tadi tampan loh. Tampan? Iya. Nanti nenek bujuk mama kamu supaya dia setuju. Gak perlu, Nek. Nyebelin tuh cowok. Lagian juga bukan siapa-siapa Desi. Desi jangan bohong sama nenek. Nenek nggak marah kok. Des, Mama sama Nenek pulang ya. Kamu hati-hati di sini, jaga diri baik-baik. Ingat pesan Mama. Sebentar lagi, Desi nggak sendiri kok di sini. Soalnya Mama sama Nenek udah berembuk, mau tinggal di Jakarta. Yang bener, Ma. Asyik. Linda, kamu ngapain di sini? Gue lagi nungguin bokap gue. Gue mau makan siang sama dia. Kenapa? Papa! Papa! Pa? Papa ih, kok bengong? Ayo. Yuk. Serius tau lo gitu ke nyokapnya Desi? Iya, lo bayangin ya, nyokapnya dia pasti marah. Marahnya kayak gini. Desi, kamu mama suruh ke Jakarta buat sekolah, bukan buat pacaran. Pasti kayak gitu. Apaan sih lo? Dasar nggak punya perasaan. Gak tuh terima kasih kamu. Gila, Tor, muka lucu banget. Jadi mereka tempat sampah. Unguan. Desi! Desi! Aduh. Kamu nih. Bersihin muka gue apa tangan lo gue pelintir? Enggak. Bersihin aja sendiri. Kamu kan punya tangan. Lepasin! Enggak. Lepasin dulu tangan aku. Aduh. Makanya, kamu jangan bikin gara-gara dulu. Kamu kan yang naruh permen karet di kaosku. Kenapa kayak begitu, ha? Itu juga karena lo bagi permen karet atas nama gue ke anak-anak. Lo tahu kan, Des? Gue disuruh sama Bu Susi untuk ngeberantas permen karet di kampus ini. Itu juga karena kamu. Lepasin. Mereka lagi ngapain sih? Kok mesra-mesraan gitu? Wah, sakit. Tuh nggak? Dasar belagu cowok angkuh. Jangan lo kira gue takut ya karena lo cewek. Emang kamu pikir aku takut sama kamu? Karena kamu cowok? Hah? Dengar ya, gue mau bersihin muka gue dulu. Setelah itu kita lanjutin lagi. Jangan kemana-mana lo. Takut. Heh, lu ngomong sama gue apa sebenarnya hubungan lo sama Tora? Apa dia cowok lo? Bukan. Terus kalau bukan, kenapa lo selalu sama-sama dia? Dengar ya, Des ya. Gue suka sama Tora dari pertama kali gue ngeliat dia. Ya udah, kamu bilang aja sama Tora, I love you Tora. Kenapa harus bilang sama aku? Heh, nggak usah lo kasih tahu juga gue bakal ngomong sama dia. Tapi sekarang gue minta lo jangan halang-halangin gue. Nggak bakalan. Lagian aku nggak suka sama Tora. Heh, mau kemana lo? Gue belum selesai ngomong sama lo. Mungkin lo bisa bilang kalau sebenarnya lo nggak suka sama dia. Tapi gue tahu dalam hati lo sebenarnya lo ngarepin dia kan? Oke, gini aja.
Kalau lo menang audisi, Tora boleh jadi milik lo. Gue yang mundur. Tapi sebaliknya, kalau gue yang menang, lo yang harus cabut. Yang bener aja. Kenapa? Takut? Yang jelas, siap-siap aja kamu tuh kalah.